What's up everyone, masih bersama Busem di sini dan kita sudah tiba di penghujung short season special perbandingan iPhone 2006-2018. Setelah melewati perbandingan dari 4 episode sebelumnya, yaitu mulai dari spesifikasi dan harga, foto dan video test, speed and power test, sampai dengan video gaming performance, tentunya kalian penasaran dong iPhone mana sih yang paling recommended di tahun 2020. Dan menurut gua, the most valuable iPhone di 2020 adalah iPhone 7 dan iPhone 10. Ada 3 alasan utama kenapa gue merekomendasikan iPhone 7 dan iPhone 10 di tahun 2020 ini. Yang pertama adalah chipset. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah Apple device itu memiliki chipset yang didukung oleh iOS-nya selama kurang lebih 5-6 tahun. Contohnya seperti iPhone 4S yang masih gue punya ini. iPhone 4S ini dikeluarkan tahun 2011 dan masih bisa gue pakai hingga sekarang. Tapi masalahnya ini udah nggak support untuk aplikasi-aplikasi terbaru. Jadi sejak tahun 2016 ini gua mau bales chat lama, mau buka aplikasi lama, mau telepon malah ngehang. Akhirnya gua memutuskan untuk upgrade ke iPhone 7. Itulah permasalahan di chipset. Jadi meskipun iPhone kamu masih bagus dan mulus, tapi kalau chipsetnya udah kadaluarsa ya bisa dibilang udah nggak bisa dipakai. Seperti iPhone 4S gue ini sekarang hanya menjadi music player atau jadi semacam iPod. Dan itulah mengapa menurut gue iPhone 7 dan iPhone 10 itu menjadi the most valuable iPhone di tahun ini. Karena chipset A10 Fusion yang dimiliki iPhone 7 dan A11 Bionic yang dimiliki iPhone 10, iPhone 7 kurang lebih masih akan bertahan untuk mensupport iOS device-nya hingga tahun 2023. Sementara iPhone 10 kurang lebih sampai 2025. Bang, terus gimana dong? Gue masih pakai iPhone 6s nih. Jangan khawatir, menurut gue sih iPhone 6s atau iPhone SE itu bukannya jelek ya, dia masih bagus, performanya masih tinggi. Cuma mungkin kalian hanya akan bisa menggunakan device itu sampai tahun depan. Karena udah mulai banyak beredar rumor bahwa iOS 14 itu akan dirilis di akhir Maret 2020 ini. Dan supported list device-nya adalah iPhone SE dan iPhone 6s series. Itu adalah yang paling minimal. Jadi untuk kamu pengguna Android yang pengen hijrah ke Apple, menurut gue akan lebih aman misalnya kamu ambil iPhone dengan spek yang di atas iPhone 6s ataupun iPhone SE, supaya kalian bisa menggunakannya kurang lebih dalam 3 tahun ke depan, nggak cuma 1 tahun aja. Kalau kalian punya budget yang terbatas dan pengen beli iPhone, menurut gue iPhone 7 itu sudah sangat recommended. Tapi kalau kalian punya budget lebih, let's say maksimal di 10 juta, iPhone 10 adalah pilihannya. Why? Kenapa bang nggak 7 Plus? Kenapa bang nggak 8 Plus? Well, karena dari segi spesifikasi dan performance itu nggak terlalu jauh. Tapi dari segi display, daripada kamu pilih iPhone 7 Plus atau iPhone 8 Plus yang screen to body ratio-nya dia hanya 67,4% kalau nggak salah, mending sekalian kalian pilih iPhone 10 yang screen to body ratio-nya di atas 85% kalau nggak salah. Kalian bisa bandingkan sendiri, di sini layarnya lebih luas si iPhone 10 dibandingkan iPhone 7 Plus maupun 8 Plus, meskipun body si iPhone 7 Plus atau 8 Plus dia lebih besar daripada iPhone 10. Terus selain iPhone 7 sama iPhone 10, mana lagi bang yang kira-kira recommended? Kalau kalian masih mau bersabar, menurut gua sih mending tunggu iPhone SE 2 atau iPhone 9 yang masih belum jelas namanya. iPhone SE 2 atau iPhone 9 ini kemungkinan besar akan dirilis di Maret 2020 bersamaan dengan update besar iOS 14. Menurut rumor yang beredar, spesifikasi iPhone SE 2 atau iPhone 9 ini dia memiliki chipset sama dengan iPhone 11 dengan A13 Bionic, tapi harganya di sekitar 7-8 jutaan. Hanya saja kekurangan si iPhone SE atau iPhone 9 ini dia masih mengadaptasi desain ala iPhone 6, 7, 8 series. Jadi masih desain yang curvy dan belum full screen as in, masih ada bezel yang tebal. Lain cerita kalau kalian masih bersedia menunggu 1 tahun lagi untuk keluarnya iPhone 12. Yang menurut rumor dia akan mengadaptasi kembali desain boxy body ala iPhone 4 and 5 series tapi dengan non bezel. Dan gue bisa bayangkan ini sangat cakep banget sih pasti. iPhone kotak dengan material stainless steel, full screen, wow. Tapi harganya pasti lebih wow. Oke, itu tadi adalah penjelasan singkat kenapa gue merekomendasikan iPhone 7
dan iPhone X di tahun 2020. Kalau kalian setuju dengan rekomendasi gue dan mencari tempat bank di mana ya gue bisa beli iPhone dengan harga bersahabat dan ada garansinya dan masih bagus, jangan ragu lagi, silakan kunjungi ke @kamargadget. Kamar Gadget adalah tempat di mana kamu bisa menemukan Apple produk second maupun baru dengan harga yang murah dan masih memberikan garansi 1 bulan full refund atau ganti device baru, bahkan dengan tambahan garansi gratis servis selama 1 tahun. Langsung aja cek Instagramnya di @kamargadget atau teman-teman di Bandung bisa langsung mampir ke Jalan Cikutra. Well, sekian dulu sharing gue kali ini. Mudah-mudahan kelima episode tentang iPhone ini bisa membantu kalian untuk memutuskan iPhone mana yang akan kalian beli. Thank you so much for watching. Gua Busem, and until next time, stay humble and positive.